Waalaikumsalam Bu Cita. Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana kabar Bu Cita beserta keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat. Ya, saya nanti akan menjadi observer Bu Rofi dalam kegiatan coaching Bu Rofi. Nah, nanti pada saat menjadi observer, saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching Bu Rofi bersama dengan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, dalam rubrik penilaian itu saya nanti akan mengamati apakah proses coaching Bu Rofi sudah menggunakan alur Tirta atau belum. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rofi kepada coaching apakah sudah berbobot dan sudah sesuai dengan topik yang akan disampaikan kata kuncinya, dan kemudian respon Bu Rofi dalam menanggapi jawaban-jawaban dari coaching. Nah, nanti jangan lupa dalam proses coaching yang akan Bu Rofi laksanakan, kita menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Rofi, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Bu Rofi. Baik Ibu, mohon bimbingan dan arahannya. Iya Bu Rofi. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching dan saya memberikan beberapa pertanyaan, dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang akan Bu Rofi kembangkan? Dalam proses coaching nanti yang akan dikembangkan itu ada 3 kompetensi Ibu, yaitu ada kehadiran penuh atau present, ada mendengar aktif, dan juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oh iya, berarti ada 3 kompetensi ya Bu Rofi. Nah, dari ketiga itu kompetensi mana yang ingin Bu Rofi kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengar aktif Ibu. Karena dengan mendengar aktif saya menjadi lebih fokus sebagai coach, dan tentunya saya hadir penuh atau present. Namun selama saya menjadi pendengar aktif, saya tetap akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya apa yang disampaikan oleh coach itu bisa disampaikan dengan terbuka seperti itu. Bagus sekali Bu Rofi. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bu Rofi inginkan nanti dalam proses coaching? Indikator ketercapaian yang akan saya inginkan itu coach itu sudah bisa mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi ke depannya apa yang harus beliau lakukan. Ya, mungkin itu saja Bu Rofi pertanyaan yang perlu saya berikan sebelum Bu Rofi melakukan proses coaching, dan semoga nanti Bu Rofi melakukan dan mengingat-ingat hal yang perlu nanti Bu Rofi sampaikan dalam proses coaching nanti, semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan. Terima kasih Ibu. Nanti apabila selama proses coaching saya terdapat kendala, mohon arahan, saran, dan kritikannya supaya ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam mempraktekkan coaching. Sama-sama Bu Rofi. Bu Kusuma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rofi. Bu Rofi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja, sehat, dan harus tetap semangat. Ya, alhamdulillah kalau Bu Rofi
dalam keadaan sehat, juga semangat ya Bu Rofi. Kita akan menyambut tahun ajaran baru, bertemu dengan anak-anak yang baru itu jangan lupa semangatnya ya Bu Rofi. Kita sebagai pendidik harus selalu semangat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi bersama anak-anak. Betul sekali. Bu Suma, bagaimana kabar anak-anak peserta didiknya? Alhamdulillah Bu Rofi, ini kemarin saya tahun yang lalu anak-anak sudah bisa meluluskan ya. Meluluskannya di sini itu kalau di jenjang TK bukan naik ke kelas 1 atau 2 dan sebagainya, tetapi hanya pindah ke kelompok ya Bu. Jadi kalau kemarin anak sudah di kelompok A, terus selanjutnya anak akan pindah ke kelas itu kelompok B. Jadi tahapannya itu dari kelompok A ke kelompok B, seperti itu ya. Bagaimana ini selama 1 tahun pembelajaran di tahun kemarin, apakah semuanya berjalan dengan lancar? Iya, ini Bu Rofi, untuk tahun ini saya kok sedikit ada permasalahan di kelas saya ya. Itu tidak jauh dari anak-anak ya Bu, karena kita setiap harinya dihadapkan anak-anak yang memang masih perlu suatu pendampingan ketika anak itu masih belum bisa mandiri seperti anak-anak SD ya. Jadi kita sebagai guru itu harus mendampingi dari anak baru datang sekolah sampai nanti ketika anak dijemput oleh orang tua, kita harus ekstra mendampingi. Nah, di sini saya berarti selama 1 tahun ini saya merasa suatu permasalahan itu di anak itu anak pemalu itu. Ini bagaimana ya, karena di kelas saya itu anak pemalunya itu banyak sekali karakternya masing-masing. Mungkin Bu Kusuma bisa cerita lebih detail ini sama saya. Itu pemalunya yang kategori seperti apa itu Bu? Ya Bu Rofi, karena saya mengajarkan anak-anak itu, ini untuk tahun ini di kelas saya ternyata anak pemalunya ada 25%. Jadi tahun ini ada 20 anak, kalau 25% berarti hampir 5 ya. Jadi ada 5 anak di kelas saya, ternyata anak itu dikategorikan pemalu juga bermacam-macam Bu. Pemalunya itu tidak hanya satu macam saja, tetapi ada beberapa macam, yaitu diantaranya ada anak yang pemalu ketika maju ke depan. Anak itu sampai hampir 1 tahun itu, anak itu kalau disuruh atau dituntut itu belum berani maju sendiri. Jadi harus mempunyai teman untuk bisa mendampingi. Kemudian ada anak yang malu ketika menyampaikan kepada guru, yaitu tentang toilet cleaningnya itu kebetulan jadi anak tersebut sering sekali itu ngompol ya itu. Terus dan yang terakhir itu anak kalau suruh bercerita itu masih sangat malu di hadapan teman-temannya. Tentunya anak itu harus bagaimana ya Bu? Saya bingung sendiri setiap hari. Anak itu hampir saja selalu seperti itu, tetapi saya kadang bingung, sudah berusaha menggunakan trik yang lain, tetapi ya anak itu masih mengulang-ulang setiap harinya itu Bu. Ya Bu Kusuma, dari kategori pemalu yang sudah Bu Kusuma sampaikan tadi, untuk permasalahan yang paling berat yang Ibu alami di tahun ini itu yang mana? Kalau saya rasa ini ya Bu, karena hampir 1 tahun ini anak itu perubahannya berubah dan jelas, yaitu anak yang tadi saya cerita itu yang polikliniknya masih bermasalah sekali itu. Kebetulan anak itu perempuan Bu, yang sering seperti itu, maka setiap hari dari rumah dia tidak seperti tidak ada beban ya, tetapi ketika di sekolah kok dia selalu seperti itu anak. Jadi dia itu tidak tahu bagaimana karakter anak itu ketika buang air kecil gitu, karena ada yang anak yang pipisnya ada banyak, ada yang sedikit, tetapi ketika dia ngobrol itu juga di celana atau di bajunya itu hanya seperti basah sedikit, tetapi karena sudah di sekolahan dia kelihatan, jadi teman-temannya
memberi dia kadang ngompol di celana. Itu saya sangat bingung sekali Bu. Saya bingung, masa setiap hari harus menginformasikan orang tua. Saya sendiri saja sebagai seorang guru itu jadi sepertinya bagaimana, apakah benar-benar yang kurang atau bagaimana terhadap anak tersebut Bu. Apakah sebelumnya dari pihak orang tua sudah pernah menyampaikan bahwa anak tersebut memang masih perlu belajar tentang toilet training? Kalau untuk masalah toilet training dari orang tua tidak menyampaikan dari awal gitu, karena mungkin di rumah anak sudah mandi, ternyata di sekolah belum. Itu waktu awal saya itu ternyata setelah sering sekali terjadi seperti itu hampir setiap hari, kemudian saya menyampaikan ke orang tua dan orang tua memberikan informasi kalau di rumah itu dia sudah biasa mandiri Bu, untuk ke kamar mandi tanpa harus disuruh atau minta bantuan orang tua. Dia bisa seperti melepas celana sendiri, kemudian memakai sendiri dan membersihkan tadi bekas pipisnya ya Bu. Jadi saya itu bagaimana ini solusi anak agar bisa nanti di kelompok B tentang masalah toilet training itu jangan terjadi lagi, atau mungkin ya bertahap lah ya Bu, mungkin tidak setiap hari tapi beberapa kali itu sudah termasuk suatu perubahan untuk anak tersebut. Bu Kusuma, apakah anak tersebut pada saat ingin buang air kecil itu malu untuk menyampaikan kepada ibu selaku wali kelasnya, atau malu andai kata nanti dikatakan sama teman-temannya? Kalau pengalaman saya itu ya Bu, kalau melihat anaknya itu sih bukan anak yang sepertinya pemalu ya Bu, karena setiap harinya itu anak bisa bermain dengan temannya, dia juga tidak dilatasi dia akan dengan siapa, juga ketika diantar oleh ibunya pun dia langsung bisa lepas tanpa harus dengan orang tua mendampinginya sampai masuk kelas dan sebagainya. Tetapi untuk masalah tentunya ini pemalunya saya yang masih perlu sekali nanti harus mencari solusi yang benar-benar bisa saya lakukan untuk kedepannya agar anak tersebut bisa lebih baik dibandingkan waktu dengan saya dulu itu. Ya, kalau hitungan dalam 1 minggu misalnya, dalam 1 minggu itu anak bisa melakukan toilet training dengan betul, atau dia kadang ngompol di celananya itu berapa kali? Kalau saya amati itu ya hampir setiap hari Bu, saya amati setiap hari. Jadi ketika saya sendiri itu online ya Bu, maksudnya tidak memperhatikan anak itu secara bersama, karena memang kita di hadapan banyak anak ya Bu, kita tidak bisa fokus satu anak, otomatis kita harus juga memperhatikan anak yang lain. Jadi kalau saya tidak mengingatkan ya anak itu akan keduluan ngompol di celana. Tetapi ketika saya nantinya bisa memahami anak itu beberapa menit atau mengingatkan Mbak mau pipis, nanti baru anak itu baru keluar, maksudnya keluarnya itu keluar kelas dia baru mau pipis. Tapi kalau tidak disuruh itu sudah di celana, ketika entah dia lagi mainan ataupun baru masuk baru berapa menit itu kadang anak sudah pipis tuh. Mungkin karena mungkin dari rumah dia belum pipis, terus sampai sekolahan sudah gitu. Tapi ketika waktu itu ya anak agak sudah siang, jadi waktunya itu berbeda-beda. Tetapi kalau saya amati hampir setiap hari itu selalu seperti itu. Saya juga dengan teman-temannya dia berpesan tidak boleh membuli temannya atau bagaimana, karena memang itu anak belum bisa. Jadi saya bisa saling berkoordinasi dengan teman-teman yang di kelas juga nih, karena faktor sekarang kan kalau anak ada yang bully ya Bu, anak itu jadi membuat dia down atau malu. Tapi saya tetap harus mengingatkan, kadang juga saya berpesan kepada temannya ketika Mbak Tata, kebetulan namanya Tata ya Bu, kalau Mbak Tata itu sudah menunjukkan tanda-tanda mau pipis, tolong sampaikan ke guru kalau guru tidak tahu. Seperti itu Bu Rofi. Dari permasalahan Bu Kusuma, kira-kira rencana Bu Kusuma itu seperti apa untuk mencari solusinya? Dari masalah tersebut saya mempunyai rencana ya Bu.
tentunya kita ketika di sekolah diadakan sesuatu salah terhadap anak-anak yang utama dari sekolah itu yaitu ibu kepala sekolah. Karena ibu kepala sekolah itu itu dia ujungnya di sekolah kita, jadi permasalahan dari setiap kelas guru harus menyampaikan ke kepala sekolah dari guru. Nanti ketika kepala sekolah sudah memberikan solusi, nanti saya akan berbincang-bincang juga dengan teman-teman yang lain ya, saling sharing. Kemungkinan anak tersebut juga ada di kelas lain Bu, mungkin hanya kadang-kadang juga tetap ada triknya ya Bu, kita bagaimana menghadapi anak yang toiletnya belum bisa terkontrol, dibincang-bincang dengan teman sejawat atau guru yang lain. Karena memang kita itu setiap anak-anak setelah pulang kan biasanya ada yang menjemput, kita sendiri itu tetap harus menunggu di halaman samping itu, nanti bincang-bincang kadang cita-cita hari ini kejadian di sekolah di kelasnya apa, nanti cerita terus. Jadi ada menemukan solusi, tetapi tidak yang kesini sekali gitu, karena memang sambil kita ngobrol, tetapi ngobrolnya itu yang bermanfaat. Kemudian nanti setelah ada kepala sekolah, kemudian guru, dan tentunya kita menyampaikan ke orang tua setiap kali anak itu melakukan, berarti saya pulang sekolah ketika dijemput oleh ibunya atau oleh bapaknya, saya harus menyampaikan anak ini bahwa karena berangkat memakai baju seragam, pulangnya sudah memakai baju yang lain. Tapi untuk setiap hari anak itu dia tidak merasa tetap masih semangat. Jadi kan biasanya ada anak yang ngomong sekali saja terus membuat down ya Bu. Jadi kadang jadi nggak mau berangkat sekolah, tapi anak itu mungkin seperti tidak mempunyai beban tentang toiletnya, jadi dia berangkat ya tetap semangat, pulang ya tetap semangat juga dengan teman-temannya, dia nggak merasa malu. Karena kalau ngobrol kan sampai pulang aja anak jadi berubah ya, yang tadinya berangkat dengan luka yang ceria, pulang-pulang pakai baju bebas, beda dengan teman-teman itu jadi membuat tidak murung ya. Tapi anak itu kok kelihatannya enjoy saja, seperti itu Bu Rofi. Iya. Wah, luar biasa sekali nih solusi dari Bu Kusuma. Tadi disampaikan Ibu akan bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga akan menyampaikan kepada orang tua dari anak tersebut ya. Dari rencana Ibu, kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan itu apa? Ya, dari tadi rencana yang saya sampaikan ya Bu Rofi, saya akan mengambil komitmen yang tentunya nanti bisa saya terapkan ketika saya menghadapi anak yang bermasalah tentang toiletry itu, yaitu tentang menyampaikan ke orang tua ya. Nanti orang tua di rumah pun bisa menindaklanjuti ketika anak tersebut di sekolah melakukan pipis lagi atau ngobrol lagi. Jadi nanti di rumah orang tua juga memotivasi atau mengingatkan, memberi masukan kepada anak bagaimana cara menyampaikan kepada guru. Jangan sampai sepele itu nih Bu, untuk anak usia TK ini baru kali ini Bu saya mengalami anak yang menghadapi toilet cleaning yang sering masih diulang-ulang. Ya biasanya kalau anak memang awal-awal kan memang masih perlu berlari, nanti udah beberapa kali anak sudah tahu aturan bagaimana harus melakukan toilet ini bisa sendiri. Tapi ini untuk yang anak satu ini memang baru kali ini saya menemukan, selama saya mengajar sudah 10 tahun ya Bu, baru kali ini menghadapi anak dan tidak terlihat suatu kemajuannya sampai tahun ini. Sampai mau masuk kelas TKB ya, perubahannya belum terlihat sekali ya. Luar biasa ini. Mudah-mudahan Bu Kusuma bisa melaksanakan komitmen tadi sehingga solusi dapat dijalankan dan anak tersebut bisa lebih baik lagi, lebih mandiri utamanya. Jadi sudah tidak ngumpul lagi ya di kelas. Terima kasih juga Bu Rofi sudah menyempatkan waktunya untuk mau mendengarkan cerita atau permasalahan saya di kelas.
jangan bosan-bosan ya Bu Rofi, mungkin nanti suatu saat saya menghadapi permasalahan anak dengan masalah yang berbeda atau yang sama. Saya mohon nanti kiranya Bu Rofi tetap berkenan deh untuk mendengarkan cerita saya dan mungkin bisa memberikan suatu solusi sedikit-sedikit ya, biar nanti saya lega, kemudian saya bisa menerapkannya di kelas saya dengan menunjukkan bahwa anak itu ternyata bisa berubah ke arah yang lebih baik. Iya, sama-sama Bu Kusuma. Di sini saya juga mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana mengajarkan toilet training sama anak. Bisa saya terapkan di sekolah saya jika saya nanti menemukan permasalahan yang sama seperti ini. Ya Bu Rofi, itu yang mungkin dapat saya ceritakan ya Bu Rofi. Mohon maaf apabila tadi ada yang mungkin kurang pas, nanti bisa diperbaiki atau diterapkan sama Bu Rofi sesuai dengan tingkatan jenjangnya ya tentunya ya Bu Rofi ya. Sama-sama Bu Kusuma, terima kasih. Ini saya pamit undur diri dulu. Ya Bu Rofi, semoga nanti jalan tidak ada halangan, bisa sampai rumah bertemu dengan anak-anak tentunya ya Bu, dan besok kita harus sudah mulai aktivitas kembali. Betul sekali. Ya, monggo. Bu Rofi, alhamdulillah sudah melakukan kegiatan coaching ya. Iya Ibu. Tadi coaching bersama Ibu Kusuma. Iya. Alhamdulillah untuk coachingnya sudah berjalan dengan lancar, tanpa hambatan. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang ingin Bu Rofi kembangkan. Apa saja yang sudah Bu Rofi kembangkan terkait indikator tersebut? Baik Ibu, berdasarkan hasil coaching tadi antara saya dengan Ibu Kusuma, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan beliau. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan beliau lakukan, serta meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan dari rencana aksi tersebut. Seperti itu Ibu. Iya. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan sebagai observer tadi, Bu Rofi telah melakukan kegiatan coaching dengan menerapkan alur Tirta. Bu Rofi juga sudah melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Kusuma. Kemudian Bu Rofi juga mencoba menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Kusuma sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian coach juga menerapkan kegiatan coaching yang Bu Rofi lakukan tadi, sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Rofi. Terima kasih Ibu. Dari yang sudah Bu Rofi lakukan tadi, kompetensi apa yang Bu Rofi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, tentunya saya menggali informasi-informasi dari coach tentang permasalahan beliau, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Padahal saya sebagai observer tadi melihat Bu Rofi sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coach juga sudah bisa menyampaikan apa yang digali oleh coach. Ya, jadi saya merasa Bu Rofi sudah mendapatkan informasi sesuai dengan harapan.
Ya, sungguh luar biasa Bu Rofi. Semoga nanti ke depannya kompetensi tentang pertanyaan berbobot dapat Bu Rofi kembangkan di kegiatan coaching berikutnya. Amin. Terima kasih Bu Cita atas motivasinya ini ya. Ya, mungkin sekiranya cukup dari saya Bu Rofi. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan coaching berikutnya dengan permasalahan yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Semoga tetap semangat buat Bu Rofi. Semoga kompetensi tentang coaching menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Saya pamit dulu Bu Rofi.